Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallallahu alaihi wa sallam wa uqatan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam Senin ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan pelajaran rutin yang insya Allah untuk kesempatan malam Senin ini diisi oleh Bapak Ustadz kita putra dari Bapak Ustadz Akan Malam. Ini adalah anak Bapak sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat baginda terpilih dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai keluarga, dan kita berharap semoga mendapat syafaat beliau nanti. Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Pak Ustadz kita, alhamdulillah terima kasih sudah hadir di semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemuliaan dan serta barokah, dan juga kita selalu diberikan segala usaha di dalam segala. Tidak lebar, kami persilakan kepada Bapak kita untuk mengisi sisa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tawakkalna ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluh. Usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Shalawat dan salam yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam kepada keluarga sahabat dan juga para kita bersama yang mudah-mudahan kita semua umat diberikan syafaat yang nanti dalam jasa akhirnya ya Allah ya Rahman. Hadirin bapak-bapak semuanya yang ada di sini, mohon maaf yang pertama ada soalan untuk kecepatan, jadi tidak bisa hadir di kesempatan untuk hari ini malam ini, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mohon maaf bila untuk penjelasan dari saya mungkin belajar bersama dari saya kurang kurang paham ataupun kurang berkenan di para semoga mohon maaf sebesar-besarnya. Maklum susah tuh bahasa Indonesia sama Sunda itu nyambungnya. Jadi kalau bahasa kita kan kebanyakan kalau saya ngaji dulu ngajinya tuh bahasa Sunda. Sekarang disuruh ngaji sono ke Masjid Al-Kausar, waduh bahasa Indonesia. Jadi agak susah
insya Allah saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarati minggu-minggu yang sudah kemarin Pak sudah tahu dan menjelaskan tentang sholat. Yang dinamakan sholat itu adalah aqwalul af'alul muqtatatul bil takbir wa muqtatatul bil taslim bis-sha'i wa mahsusatin, yaitu segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan aqwalul bil takbir yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu, itu adalah yang dinamakan sholat. Kemudian kewajiban sholat itu diwajibkan kepada semuanya orang muslim, yaitu orang yang bersih, tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir asli ataupun anak yang belum masuk kepada kategori yang sudah balik ataupun yang sudah kategori mumayyiz. Dan kemudian sholat itu apabila kita ditinggalkan sholat, hukumnya itu kita sebagai orang muslim harus bisa mengkodok sholat tersebut. Jadi kalau kita sengaja meninggalkan ataupun ada udzur seperti tidur ataupun lupa, wayahna cek bahasuna itu harus kita kodok. Kita kodok, artinya kodok itu membayar sholat yang sudah ditinggalkan. Adapun bila mana ada orang muslim dan kita istilahnya orang tersebut sengaja meninggalkan, tetapi orang tersebut tidak taubat kepada Allah, di dalam ini kita wayuqtalul muslim hadam bilabihi, dengan bahasa kasarnya itu orang tersebut harus dihad ataupun di kasarnya itu kan dibunuh gitu kan. Kalau kita jangan seperti kalau bahasa kita jangan, minimal kita itu mengingatkan, istilahnya keluarganya yang mengingatkan ataupun teman-teman terdekat untuk selalu mengerjakan sholat. Adapun dari dalam kita, orang yang meninggalkan sholat itu wajib hukumnya itu harus dibunuh bila mana orang tersebut tidak mau bertobat. Itu bahasa kasarnya. Tetapi untuk kalangan kita makan istilahnya gak enak gitu ya, masa kasar amat gitu ya. Istilahnya kita tunggu tobatnya istilahnya. Jadi tunggu dulu. Kalau memang belum, orang tersebut belum tobat, kita tunggu. Mudah-mudahan tahun depan bisa tobat. Emang istilahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala istilahnya orang tersebut yang emang selalu meninggalkan sholat yang fardu 5 waktu, kenapa sih umurnya panjang? Ada pemikiran seperti itu. Kenapa sih umurnya panjang? Maksud umurnya panjang, yang muda istilahnya meninggal gitu kan, yang gak tua-tua amat kok meninggal padahal rajin sholatnya. Kenapa ini yang gak rajin sholatnya kok gak meninggal? Malah kita yang secara istilahnya ataupun keluarga ataupun tetangga ataupun teman gitu istilahnya, lihat kelakuannya udah gede gitu kan, kok gak mati-mati ini orang gitu. Padahal ini gak rajin sholatnya gimana gitu kan. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mungkin di akhir sebelum dia
orang tersebut meninggal bisa sholat atau mengerjakan sholat. Istilahnya Allah itu menunggu orang tersebut mengerjakan sholat. Istilahnya menunggu tobatnya itu seseorang sengaja. Jadi kita jangan beranggapan istilahnya wah itu mah ya sholat pastilah orang pasti masuk neraka nih. Kita udah ngetes duluan gitu kan. Pasti nih orang tersebut pasti masuk neraka nih. Belum tentu. Ada yang dinamakan dengan husnul khotimah. Dari awal orang tersebut istilahnya banyak mengerjakan hal-hal yang tidak baik ataupun maksiat gitu kan. Tidak mengerjakan amal ibadah yang dilakukan sholat dan yang lainnya, tetapi pas di akhir orang tersebut mulai tobat dan tobatannya nasuha, tobat yang nasuha, maka orang tersebut bisa dikategorikan orang yang selamat. Jadi vonis terakhir itu adanya itu di akhir husnul khotimah. Ada juga yang ini di awal baik banget itu kan, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tetapi pas akhir di akhir penghujung hayat orang tersebut istilahnya belok sedikit. Nah, di mana udah belok sedikit itu yang dinamakan dengan suul khotimah, jelek di akhirnya. Itu bahaya. Yang kita pilih yang mana dong? Nah, yang kita pilih mah dari awal baik sampai akhir pun harus baik. Itu yang bagus. Jadi jangan kita beranggapan atau kita merasa aduh saya udah baik hari ini gitu kan. Untuk kekhawatiran harus ada di akhir. Mudah-mudahan kita semuanya baik di akhir ataupun husnul khotimah. Ataupun yang merasa yang jelek di awalnya, jangan merasa di awalnya udah jelek gitu kan, pas di akhir coba-coba masuk pengajian ataupun mendengarkan ceramah-ceramah di mana-mana gitu kan, itu udah termasuk baik dan mudah-mudahan termasuk kepada husnul khotimah. Selanjutnya wa yubadiru aman mara bibaitin wa yubadiru man mara bibaitin, harus cepat-cepat bagi orang yang bila mana orang tersebut sudah meninggalkan sholat. Harus cepat-cepat bila mana kita sudah istilahnya tidak melaksanakan sholat ataupun dikategorikan dengan qada. Bila mana kita sudah mendapatkan qada, punya qada sholat, itu harus buru-buru dikerjakan, jangan berlarut-larut. Sebab kalau qada berlarut-larut itu nantinya keenakan. Jadi keenakan kalau udah lama itu pasti lupa. Kalau kita punya qada seumpamanya zuhur gitu kan, kita bekerja saking keenakan bekerja lupa istirahat itu, gak cepat-cepat sholat, lupa sampai lanjut lagi bekerja. Nah, untuk nanti sholat asar kita harus cepat-cepat mengqada sholat dulu. Kenapa harus buru-buru diqada? Sebab nanti orang tersebut bakal lupa. Nanti kalau maghrib diqadanya nanti maghrib aja, asar masih capek gitu kan. Nah, habis maghrib ternyata lupa, pas isya inget lagi gitu kan, waduh tadi belum sholat zuhur, belum diqada, nanti malam aja gitu kan. Habis sholat isya, yang namanya habis sholat isya badan capek, mata udah ngantuk gitu kan. Nah ya ujung-ujungnya ya gak sholat juga gitu kan. Nah, makanya kalau udah mendapatkan atau mempunyai utang sholat qada, itu harus cepat-cepat membayarnya. Wa yusani tartibuhu, dan
disunatkan untuk tertib berurutan. Jika kita mempunyai qada sholat, contoh kalau kita dulu waktu muda mungkin itu kan pernah meninggalkan sholat, yuk kita hitung berapa tahun kita meninggalkan sholat, contohnya gitu kan waktu muda subhanallah. Nah, dianjurkan itu mengqadanya itu tertib. Tertib dari mulai mana dong yang dimaksud tertib? Nah, mulai dari yang awal dulu subuh, habis subuh nanti duhur, habis duhur asar, maghrib, isya. Itu harus tertib. Sunatnya itu tertib bila mana kita mempunyai qadanya banyak. Ada 10 mungkin dalam 2 hari itu kan punya qada. Itu harus berurutan. Dalam satu waktu boleh lebih cepat lebih baik. Contohnya habis sholat isya punya qada 10, qada harus sekalian habis sholat isya langsung qada 10 waktu gitu kan. Tapi kan ada rasa capeknya mungkin ya. Nah, kalau merasa emang capek, istilahnya setiap melaksanakan sholat fardu masukkanlah qada 1. Contohnya isya, nanti isya qada isya, nanti subuh sholat subuh dulu, nanti qada subuh, terus duhur sholat duhur fardu, nanti qada duhur. Itu untuk meringankan supaya jangan diberat, supaya gak berat gitu. Terus sudah melaksanakan qada dalam sholat, wa taqdimu ala hadirati la yakhafu qada. Bila mana waktu dalam mengerjakan sholat qada ataupun sholat ada, di mana waktu ada, yang dimaksud waktu ada itu waktu yang sedang dilaksanakan. Contoh tadi sholat maghrib, laksanakan sholat maghrib itu namanya ada. Bila mana waktunya panjang, bila mana waktu sholatnya panjang, yang harus didahulukan itu adalah sholat qada terlebih dahulu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat fardu itu sholat qada terlebih dahulu. Jangan ada dulu. Oh, kenapa enggak ada aja gitu kan, sekalian berjamaah. Nah, sebelum berjamaah qada dulu. Terus gimana dong sholat sunatnya? Daripada mengutamakan sholat sunat, lebih baik mengutamakan sholat ada, sholat qada. Kalau sunat istilahnya gak apa-apa ditinggalkan, tapi untuk qada itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi kalau dihitung-hitung, lebih baik mengerjakan ada daripada mengerjakan sunat. Jika kita emang mempunyai hutang sholat, wayana dengan sangat terpaksa itu harus dikerjakan langsung gitu kan. Contoh tadi sholat maghrib, sebelum sholat maghrib itu biasanya kan kita sholat sunat terlebih dahulu. Nah, sebelum melaksanakan sholat fardu ada, kita itu harus mengqada dulu bila mana mempunyai qada. Gimana qadanya juga sholat duhur gitu kan, boleh dikerjakan di waktu maghrib boleh. Kalau qada sholat itu enggak dianjurkan di waktu yang pas. Istilahnya contoh kita mempunyai sholat qadanya duhur, nanti aja duhur. Kalau ingatnya maghrib ya harus maghrib. Tuh kita punya qada nih, maghrib ada duhur, sekarang udah maghrib ya qada dulu. Itu walaupun di waktu
maghrib gitu kan. Walaupun waktunya berbeda, tetapi kita ingat waktu sholatnya, ya kerjakan langsung gitu kan. Walaupun itu di waktu maghrib qadha. Di sini wa taqdimu al hadiratil sunat, mengutamakan qadha dulu, mengakhiri waktu sholat ada, di mana kita mempunyai hutang sholat qadha, utamakan qadha dulu baru melaksanakan ada sholat fardu. Bila mana orang tersebut tidak takut untuk waktunya itu habis. Tapi kalau waktunya mau habis, contohnya waktu maghrib kan sedikit, kebetulan orang tersebut baru datang, sholatnya itu belakangan gitu kan, imam udah baca salam, orang tersebut baru datang gitu kan. Nah terus ketinggalan berjamaah tuh, atau waktunya itu sedikit lagi mau isya gitu kan. Sekarang isya contohnya jam 7 pas contohnya kan, orang tersebut datang ke masjid itu ataupun di rumah itu mau mengerjakan sholat maghrib, contoh jam 7 kurang 5 menit. Nah di situ orang tersebut bila mana mempunyai qadha, dengan harus orang tersebut melaksanakan adat terlebih dahulu, sebab waktunya mau habis. Jikalau waktu sholatnya habis, mau habis, utamakan sholat adat terlebih dahulu yang qadha. Nah bila mana sudah mengerjakan adat qadha, itu pun kalau waktunya mau habis. Tapi kalau waktunya lama, waktunya panjang, itu yang didahulukan itu harus qadha dulu, kemudian ada. Wajib taqdimu ma fata bi ghairi, wajib mengutamakan, mendahulukan sholat qadha bi ghairi tanpa ada udzur, alama fata bi ghairi, daripada sholat yang mempunyai udzur. Wajib bila mana kita ngomong qadha, ada dua qadha. Contohnya yang satu itu qadha sholat zuhur, itu karena kelalaian kita, waktu zuhur itu kita dilewat gak sholat, otomatis waktu zuhur itu menjadi qadha ya, menjadi qadha akibat kelalaian. Kemudian sholat asar yang namanya habis bekerja, contoh habis bekerja jam 2 itu orang tersebut tidur, jam 2 tidur, pas bangun orang tersebut itu sudah waktu maghrib, sudah waktu maghrib. Yang ketinggalan apa? Sholat asar. Duhur dan asar itu namanya berarti qadha, tapi ada dua martabat yang beda. Yang satu mah yang sholat duhur itu mah akibat kelalaian kita meninggalkan sholat duhur. Kalau yang kedua mah sholat asar akibat udzur, ada halangan, seperti kita tidur, keenakan tidur tahu-tahu udah maghrib gitu kan, yang bingung disuruh sholat juga gak ada yang ngebangunin gitu kan, yang ngebangunin gak ada itu, tahu-tahu udah maghrib, berarti itu dinamakan dengan udzur. Nah yang harus diutamakan itu apa dulu? Apa sholat duhur dulu atau sholat asar dulu? Di sini wajib mendahulukan sholat bigori udhir, yang
sholatnya itu tanpa ada udur. Berarti yang harus diutamakan sholat qadha itu adalah sholat duhur dulu. Kalau kasusnya seperti itu, kemudian habis sholat duhur baru sholat asar. Jadi kalau sholat akibat kelalaian kita itu berbeda. Jadi kalau lalai itu mah harus didahulukan. Ataupun seumpamanya kena udur waktu asar tidur, kalau yang dinamakan udur itu orang tersebut tidak mengerjakan sholat, contoh seperti ketiduran. Yang dinamakan dengan ketiduran itu kalau waktunya itu emang agak panjangan. Contoh tidurnya itu waktu jam 2, itu dinamakan udur. Tapi kalau tidurnya pas adzan asar, itu bukan udur. Ada salah ya. Jadi yang dinamakan udur itu kalau emang tidurnya jam 1 atau jam 2 bangun-bangun maghrib, itu dinamakan udur. Tapi kalau tidurnya pas adzan asar, lupa gak sholat asar, tahu-tahu udah bangun maghrib, itu mah bukan udur. Nah, itu mah lalai sama akibat orang tersebut pas adzan asar langsung tidur, itu mah bukan udur. Adapun yang dinamakan udur itu seperti ketiduran, yang kedua itu lupa. Maksud lupa di sini itu kebanyakan ya dalam yang dinamakan lupa itu, kalau menurut kita yang dinamakan lupa itu emang orang tersebut lagi belajar ataupun sedang menuntut ilmu, seperti menghafal gitu kan, menghafal ilmu. Kalau lupa seperti kerja keenakan, kerja itu bukan lupa. Yang dimaksud dengan lupa itu emang orang tersebut itu dalam suasana sedang belajar, lagi sibuk-sibuknya menghafal kitab, menuntut ilmu, lupa belajar dari waktu duhur, tahu-tahunya udah ada maghrib, itu kelupaan. Itu baru dinamakan dengan lupa. Kalau keasikan kerja mah itu bukan dinamakan lupa. Dan menurut yang saya tahu, soalnya banyak kiai-kiai dulu, terutama guru saya yang sudah meninggal, beliau kalau sedang belajar itu sampai-sampai keluarganya, santrinya pun mencari kemana kiainya. Gak taunya ada dekat mimbar masjid di atas, di kanan kedua lagi menghafal. Udah pada nyari itu santri-santrinya, dan ternyata sedang menghafal, sedang belajar ilmu, kelupaan waktu. Kalau itu mah boleh dinamakan dengan lupa, kelupaan. Itu bisa disebut dengan udur. Tapi untuk kesibukan kerja mah yang dimakan lupa asal gak mungkin. Pasti ada ingatnya, pasti ada yang mengingatkan gitu kan. Oh, udah jam istirahat, waktunya sholat gitu kan, istirahat dulu, sholat. Dan pulang juga biasanya kan sebelum asar, sebelum maghrib yang bilang ada waktu sebentar untuk sholat gitu. Pastilah ingat gitu. Tidak mungkin untuk kita. Itu yang dinamakan dengan udur itu bila mana ketiduran ataupun lupa. Lupa di sini itu bila mana orang
tersebut sedang menuntut ilmu, lupanya itu sedang menuntut ilmu, lagi menghafal, lagi melihat kitab-kitab, lagi belajar, itu boleh dinamakan dengan lupa. Jikalau kelupaan itu dinamakan dengan udur. Kalau udur itu gak apa-apa, gak mendapat dosa. Ya gimana gitu kan? Kita ketidurannya waktu duhur jam 2 atau tahunya maghrib itu gak apa-apa. Tapi yang lain itu pasti mendapatkan dosa. Akibat lain sendiri. Wa yaqidat ta'dir li'annahu sunnatun. Walaupun tidak ada ketentuan ta'dir, tetapi li'annahu sunnatun. Jikalau kita melaksanakan ataupun mempunyai qada sholat, contohnya duhur, kemudian maghrib, asarnya kan ada, misalnya melaksanakan, tapi maghribnya tidak melaksanakan, gak harus kita sekalian aja asarnya juga, gitu kan? Walaupun emang kita gak punya qada asar, jangan sekalian asar juga, gitu kan? Asarakan kita melaksanakan ada asar melaksanakan ada, tapi duhur qada, maghrib qada, ya udah utamakan duhur kemudian asar. Wal bidaru wajibun, yang dinamakan buru-buru itu wajibun, hukumnya wajib. Kita buru-buru melaksanakan qada itu hukumnya wajib melaksanakan qada, cepat-cepat, buru-buru. Karena biasanya kalau lupa untuk melaksanakan qada, keenakan jadi lupa saja. Wa yudawu tahir rawatib anil qawaid diulim, dan disunatkan mengakhirkan sholat sunat rawatib anil qawaid daripada mengutamakan. Disunatkan mengakhiri sholat sunat rawatib dan diutamakan dulu melaksanakan sholat qada. Jikalau dipilih antara sholat qada, tadi kita jelaskan kalau kita mempunyai sholat qada, utamakan qada dulu, kemudian sholat sunat. Itu hukumnya sunat, mengakhirkan sholat sunat dulu, diawali dulu dengan sholat qada. Jika waktunya panjang, qada dulu, sebelum maghrib qada dulu, habis qada baru sunat. Kalau waktunya memang memungkinkan. Tanbihun, ini adalah satu peringatan. Man mata wa alaihi sholatun fardun lam tuqda wa lam tubda anhu. Adalah satu peringatan dari kita. Man mata, jikalau orang tersebut mati, meninggal, wa alaihi, tetap di orang tersebut sholatul fardun, sholatul fardin, mempunyai sholat fardu. Dalam artian orang tersebut itu mempunyai qada sholat. Jikalau orang tersebut meninggalkan banyak sholat, lam tuqda wa lam tubda anhu, maka tidak harus diqada walam tubda dan tidak harus dibayar fidyah. Tapi ini belum tamat ya. Jadi bila mana ada pertanyaan, biasanya kan diqada, nah ini belum tamat. Ini banyak istilahnya yang harus kita kaji terlebih dahulu, sebab
dalam peringatan ini kalimatnya itu belum sempurna, belum tamat. Nah, nanti ada ke depan lagi. Oh, beda gitu kan. Oh, gak boleh dipodok, oh, gak boleh dipikirkan. Nanti ada ke depan. Dalam redaksi awal, bila mana orang tersebut meninggal, kemudian orang tersebut mempunyai sholat qada maupun banyak ataupun sedikit, maka jawabannya lam tuqda wa lam tufat, tidak perlu diqada dan tidak perlu difidyah orang tersebut. Tapi wa bi qaulin anna, dalam ucapan tersebut tu'alu anhu anna inna tu'alu anhu, sesungguhnya sholat fardu tersebut tu'alu dikerjakan. Nah, dikerjakan anhu mengganti orang yang sudah meninggal, dalam artian bila mana orang tersebut sudah meninggal mempunyai sholat qada, dalam kalimatnya siapa yang mau mengerjakan qada kan orangnya sudah meninggal. Jadi orang tersebut nggak bisa melaksanakan qada, kan udah meninggal. Kalau bayar fidyah ya harus gimana bayar fidyahnya kan? Orangnya juga udah meninggal. Nah, di sini inna tu'alu anhu, maka untuk mengerjakan sholat qada itu tu'alu dikerjakan anhu pengganti orang tersebut, boleh dikerjakan kepada orang lain. Contohnya ada yang orang meninggal, contoh keluarga kita tahu orang tersebut, keluarga kita itu yang sudah meninggal itu mempunyai qada sholat. Contohnya 5 waktu. Kita ingat dan kita tahu ilmunya, gitu kan? Coba aja kita kerjakan. Contohnya ada 5 waktu. Ada orang 5 orang, gitu kan? 5 orang, yang satu sholat zuhur, yang satu lagi asar, maghrib, isya, subuh, gitu kan? Masing-masing sholat sendiri, menggantikan ataupun membayar qada orang yang sudah mati. Kan sholat itu wajib, gak boleh ditinggalkan. Nah, bila mana orang tersebut sudah meninggal dan mempunyai hutang sholat, wajibnya dengan sangat harus segera dibayar. Dibayarnya oleh apa? Nah, yang pertama boleh dikerjakan lagi berupa sholat yang dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua dibayar dengan fidyah. Fidyah itu kalau nggak salah 1 liter, 1 waktu 1 liter, 1 liter. Jadi kalau orang tersebut sudah meninggal, ketinggalan sholatnya itu selama, contoh selama 5 waktu, dalam istilahnya sakitnya di rumah sakit itu sempat 2 hari melaksanakan sholat di rumah sakit itu. Pas waktu terakhir kritis-kritisnya nggak mengerjakan sholat selama 5 waktu itu dan kemudian meninggal. Nah, kita boleh mengerjakan sholatnya ataupun boleh dengan membayar fidyah. 5 kali 5 waktu itu, 1 waktunya itu 1 liter beras. Bukan 1 mud. Bukan 1 mud. 1 mud ya. 1 mud itu Berapa? Kalau 1 mud itu kan namanya 1 mud, istilahnya itu memberi makan satu. Iya. Ya, Memberi makan satu. Kalau ukuran 1 mud itu kalau nggak salah itu 6 orang. Sedangkan 1 liter itu 8 ya. 8 orang. 8. Kalau 1 kilo itu 1 kilo 1 liter itu kan kalau nggak salah 8. 1 mud itu kan 6. Kita bulatin aja 1 liter gitu. Agak banyakan. Bukan berarti kan kalau kita misalnya kita bayar fidyah kan kadang-kadang di istilahnya MUI atau Basnas itu kan sudah menentukan bahwa untuk fidyah tahun ini 30.000 gitu kan gitu. Nah, kalau misalkan 30.000 berarti kan lebih dari 1 liter. Tapi
kalau misalkan itu fidyah puasa ya. Tapi kalau fidyah sholat apakah memang berbeda dengan fidyah puasa? Karena tadi dijelaskan kalau fidyah, kalau kita bayar tidak membayar qadha atau sholat ini kepada yang orang yang meninggal itu 1 liter satu waktu, bukan 1 mud, bukan 1 mud. Jadi 1 mud itu kalau nggak salah ya, 1 mud itu lebih banyak 1 liter daripada 1 mud. Kalau nggak salah itu lebih banyak 1 liter daripada 1 mud. Kalau 1 mud itu kurang dari 1 liter biasanya, kalau nggak salah saya. Nanti saya coba tanyain ke Pak Haji. Kalau nggak salah yang saya tahu itu 1 liter itu banyak daripada 1 mud. 1 mud itu 6 on, kalau 1 liter itu 8 on. Jadi daripada menghitung 6 on, kita bulatan aja, kan punya literan biasa gitu kan. Di 1 liter aja biar gampangnya segitu. Lebih baiknya ya 1 liter aja atau 1 kilo aja kalau susah mah, kalau di literan mah. Itu menurut saya. Bukan memakai dasar dari MUI misalnya. Kalau emang udah di MUI-nya udah ada dasar tertentu, istilahnya MUI udah mengeluarkan fatwa bahwa untuk membayar qadha puasa ataupun membayar qadha sholat itu sekian, oh berarti kita mengacu ke sana aja gitu kan. Kan itu udah ada peraturannya. Kalau emang udah ditetapkan lah MUI-nya itu. Kalau tetapkan oleh MUI dengan harga ataupun beras dengan sekian atau uang sekian, kita ikuti gitu kan. Tapi untuk yang saya tahu, kalau 1 mud itu kurang dari 1 liter.